Baru 2 bulan ke belakang ini, tapi aku ngerasa bener-bener terjadi perubahan di kulit aku. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku Bella di sini. Tapi kali ini aku bukan mau ngomongin tentang gigi ya. Kali ini aku bakalan nge-share atau ngebahas tentang dunia per skincare. Oke, buat teman-teman sekalian yang mungkin ngerasa bingung, kenapa sih kok aku kasih judul video ini dengan skincare luar dalam? Ada apakah dengan luar dalam gitu? Sebenarnya aku nih mau nge-share bahwa aku tidak hanya melakukan skincare atau perawatan kulit dari luar aja gitu. Kita bisa tahu dari artinya sendiri secara harfiah, skin itu kan kulit, care itu perawatan. Sehingga perawatan kulit yang mau aku maksud di sini bukan hanya yang diaplikasikan dari luar aja, tapi juga harus dengan faktor-faktor lain yang memang dia membantu dari dalam gitu. Dan dari dalam itu kayak gimana sih? Apakah aku minum obat-obatan, minum obat pemutih mungkin, atau aku minum suplemen-suplemen untuk mencerahkan kulit? Nah, jadi yang pertama itu adalah aku menjaga pola makan aku sekarang ini. Jadi bener-bener asupan apapun sekarang aku kontrol. Selain memang aku tuh lagi dalam program diet, maksudnya program penurunan berat badan dan juga program sehat gitu, aku ngerasa banget kok ada perubahan banget gitu loh. Jadi kayak aku tuh udah mulai makan lebih bersih gitu, maksudnya lebih bersih tuh lebih terkontrol, lebih teratur. Itu baru 2 bulan ke belakang ini, tapi aku ngerasa bener-bener terjadi perubahan di kulit aku. Berubahnya tuh gimana gitu, jadi kayak kulit aku ngerasa kulitnya tuh lebih sehat. Makanan-makanan yang aku hindari saat ini adalah, yang jelas adalah gorengan. Sumpah dan yakin banget, gorengan itu adalah salah satu yang membuat kulit aku itu jadi lebih sering berjerawat dan lebih sering kusam. Terus yang kedua itu adalah pola istirahat. Pola istirahat di sini means begadang gitu ya. Yang paling menghancurkan kulit kita itu adalah begadang, guys. Please catat. Kalau menurut aku sih, karena begitu aku begadang, pasti besokannya itu bener-bener kayak kantong mata aku jelas banget gitu. Terus kayak kulit kusam, sumpah ini asli yakin menurut aku itu adalah salah satu yang membuat kulit kita juga sehat. Selain olahraga itu membuat badan menjadi bugar, jadi kuat, itu juga bikin kulit menjadi glowing, yakin. Nah, kan kita tahu nih kayak tubuh kita nih kalau mengkonsumsi, apalagi aku dulu maksudnya kemarinnya makannya nggak teratur, makanan yang semau aku dan yang itu kayak makanan-makanan yang sampah yang aku makan, otomatis itu akan menumpuk menjadi racun di dalam tubuh. Nah, walaupun kita memiliki sistem pengeluaran atau ekspresi dari air kencing ataupun urin dan juga feses, tapi menurut aku itu sama sekali tidak cukup. Karena sebetulnya untuk mendetoks tubuh kita ini, kita perlu mengeluarkan dari bagian-bagian yang lain. Kita tahu kulit itu adalah organ terbesar yang ada di tubuh kita. Ya, kayak semua bagian dari tubuh kita tuh pasti ada kulitnya. Dan di situ kan ada kelenjar keringatnya. Menurut aku, dengan kita berolahraga itu bisa membuang racun-racun atau mendetoks tubuh kita, itu bisa melalui keringat ya. Selain itu juga kita pun bisa mendapatkan body goals yang kita inginkan juga. Kemudian bisa kita itu bisa mengalihkan perhatian dari yang membuat kita stres gitu. Olahraga itu karena akan menghasilkan jiwa yang lebih bahagia. Nah, jadi untuk olahraganya sendiri yang aku lakuin, terkadang aku melakukan home workout, tapi aku juga pergi ke gym untuk latihan angkat beban, dan aku dilatih oleh coach gitu. Jadi kayak aku punya trainer gitu. Nah, untuk pelatihannya seperti apa, aku juga bakalan bikin video terpisah karena bakalan panjang banget kalau misalkan aku jelasin di sini. Yang terakhir, memang ini yang paling kita kenal dengan istilah skincare, yaitu pengaplikasian atau pemakaian segala sesuatu yang memang untuk merawat kulit kita dari luar, terutama kulit wajah gitu kan. Nah, untuk skincare itu sendiri sebetulnya banyak variasinya dan juga
banyak acuannya. Tapi dari hasil research aku, maksudnya yang aku cari-cari, yang aku baca-baca gitu, aku menganut skincare itu dari mulai dia yang pertama adalah cleansing. Cleansing itu apa? Cleansing itu adalah membersihkan. Jadi kita bisa pakai yang pertama itu adalah micellar water. Kalau misalkan teman-teman pulang dari bepergian, walaupun tanpa make up, apalagi dengan make up, wajib banget yang namanya membersihkan wajah. Kalau aku lebih suka menggunakan micellar water. Nah, kalau misalkan aku tidak bermake up, maksudnya aku hanya sekedar memakai sunscreen keluar rumah, terus aku balik ke rumah, tetap aja kan namanya debu ataupun polusi bakalan tetap nempel di kulit. Aku pasti bersihin dengan micellar water yang dia emang base-nya itu water. Nah, kalau misalkan aku bermake up, maksudnya aku pakai kosmetik di muka aku gitu, aku pasti pakai yang oil base gitu. Jadi sebenarnya dia ini oil infused water, oil infused cleansing water. Nah, jadi dia itu bakalan menghilangkan make up yang waterproof gitu. Jadinya bakalan lebih bersih aja. Setelah itu, teman-teman juga harus membersihkan menggunakan facial foam, boleh berupa gel, boleh foam, pokoknya dia istilahnya gampangannya itu adalah sabun cuci muka. Nah, step selanjutnya adalah penggunaan toner. Toner di sini adalah kayak cairan ya, cairan untuk mempersiapkan kulit kita sebelum diaplikasikan tahapan skincare yang selanjutnya. Tahapan selanjutnya yang menurut aku nggak kalah penting ini adalah essence. Essence itu dia juga masih berbentuk cairan. Nah, di sini dia biasanya memiliki kandungan tertentu yang memang spesifik, cuma dia kandungannya itu lebih minim atau lebih ringan gitu. Kemudian kita juga kenal yang namanya serum. Serum ini dia biasanya bentuknya konsistensinya itu dia lebih kental dibandingkan sama essence, tapi dia memiliki kandungan yang spesifik juga, kayak misalkan kita pengen lebih ke acne care gitu. Nah, selanjutnya kita wajib pakai yang namanya moisturizer atau pelembab. Kenapa? Karena kulit kita ini sejatinya membutuhkan kelembapan tertentu gitu. Jadi memang ketika kulit kita ini semakin lembab, biasanya juga semakin sehat, dan ketika kita pakai make up ataupun complexion itu dia akan menempel dengan sempurna. Jadi kalau misalkan kita mau keluar rumah, apalagi itu dengan kondisi yang terang benderang, siang hari yang panas mencerang, itu kita wajib pakai yang namanya sunscreen ataupun sunblock. Kenapa? Karena di situ ada kandungan SPF-nya yang membantu menangkal radiasi dari sinar UV gitu. Terus kalau malam hari aku itu biasanya pakai eye cream. Eye cream itu digunakan biasanya aku di bawah mata sini sampai ke lingkaran apa sih namanya, kelopak mata. Nah, ini dipakai tipis-tipis aja. Kalau aku ngerasanya setelah memakai eye cream itu memang kalau si dark circle itu agak susah kalau misalkan kita tetap begadang, dan juga kayak itu tuh nggak secepat itu hilang gitu. Cuma aku ngerasanya kayak kerutan-kerutan di bawah mata itu lebih tersamarkan. Jadi ketika aku pakai make up, apalagi concealer di bawah mata, itu aku ngerasanya nggak ada creasing atau nggak pecah-pecah. Kemudian yang terakhir itu ada masker. Masker itu wajib juga, kalau buat aku itu kayak keharusan. Masker itu bisa berupa sheet mask, bisa berupa peel off ataupun wash off mask, dan juga bisa berupa sleeping mask. Sheet mask ini bisa digunakan sebagai pengganti tahapan essence gitu, karena emang dia kandungannya essence. Jadi setelah kita pakai bersihin muka, kemudian pakai toner, itu boleh langsung pakai yang namanya sheet mask. Habis itu baru dipakein serum dan selanjutnya. Aku biasanya kalau pakai sheet mask itu enakan sebelum tidur ya, karena supaya kalau misalkan habis pakai sheet mask kan suka becek banget mukanya. Nah, kalau misalkan kita pakai buat tidur gitu, itu kan lebih keserapnya lebih lama, kita nggak melakukan aktivitas lain. Cuma harus diingat kalau pakai masker itu yang sheet mask ataupun yang wash off dan peel off itu maksimal hanya 15-30 menit, tergantung ada sih di petunjuk penggunaannya. Jangan lebih dari itu ya, karena katanya juga kurang baik. Kalau untuk yang wash off atau
wash off atau bleh. Kalau untuk yang wash off atau yang peel off ini bagusnya digunakan setelah kita menggunakan cleansing gitu. Maksudnya kita melakukan cleansing. Jadi setelah bersihin muka pakai sabun cuci muka, nah baru deh kita pakai masker ini. Terus karena nanti kan dibilas lagi, jadi jangan dulu pakai toner sayang. Nanti tonernya dipakai setelah si maskernya. Yang terakhir itu ada sleeping mask. Sleeping mask itu adalah masker yang bisa dipakai sambil kita tidur. Jadi nggak usah dibilas, pokoknya kita setelah memakai moisturizer itu terakhir ya, langsung kita pakein. Emang bakalan licin-licin, terus bakalan terasa becek juga, tapi dibawa tidur aja. Besok paginya itu sih kalau misalkan kayak mau merasa kulit kita bener-bener sehat tuh bangun habis pakai sleeping mask, beh itu cantik gitu. Maksudnya tuh kayak kulitnya ini sehat banget sih gitu. Tapi habis itu jangan lupa ketika bangun harus dibilas. Oke, sampai jumpa di video-video aku berikutnya. Jangan lupa buat like, subscribe, dan juga komen. Kalau misalkan teman-teman pengen aku ngebahas hal-hal yang lain, boleh juga saran di comment box. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.